adik-adik membuat kita semua jadi semangat. Semangat mendengarkan firman Tuhan, semangat datang pada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberi kami kekuatan dan kesehatan, Kau masih memberi kami kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Allah, kami percaya penyertaan sempurna atas kami percaya Engkau senang saat kami datang kepada Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, kita mau memuji kepada Tuhan karena Tuhan kita Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Semuanya sambil tepuk tangan ya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan laut.
Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu Abi Raja Wali. Kalau minggu lalu Kak Lucy sudah cerita bagaimana kebencian Raja Saul kepada Daud. Kenapa Raja Saul membenci Daud? Itu karena orang-orang Israel mengeluh-elukan Daud sampai mereka ada yang bersuruh begini. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hal itu membuat Raja Saul menjadi panas, menjadi kesal. Kenapa Daud bisa lebih hebat daripada Saul? Jadi Raja Saul ini merancangkan kejahatan, merancangkan sesuatu yang tidak baik untuk Daud. Dia ingin menghabisi Daud. Dia tidak mau ada yang dikalahkan, ya. Dia tidak mau dikalahkan oleh Daud, ya. Nah, hari ini ceritanya berlanjut, seperti kalau si bilang, ceritanya berlanjut hari ini. Yuk, adik-adik, cerita hari ini ada di dalam 1 Samuel 24 dan 26. Kalian bisa baca di situ ya. Nanti kita juga buka Alkitab sama-sama ya adik-adik ya. Kalian siapkan Alkitab kalian di rumah karena kita akan baca Alkitab juga sama-sama. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya pada saat itu Saul pulang dari memburu orang-orang Filistin. Pada saat dia pulang, dia mendengar ada orang yang menghadap kepada Raja Saul dan berkata kalau mereka melihat Daud ada di mana? Kita mau baca ya di ayat yang kedua ya, 1 Samuel 24 ayat yang kedua. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Lalu si Raja Saul ini mendengar hal tersebut, mengambil 3.000 orang Israel yang terbaik untuk mengikuti Raja Saul mencari Daud. Ya, Daud di persembunyiannya mendengar kalau Raja Saul mencari dia. Ya, kemudian ketika itu Raja Saul mencari dimanapun Daud berada, di hutan, di padang belantara, di kandang-kandang domba. Saul mencari kemanapun Daud bersembunyi. Sampai satu ketika Raja Saul ini melihat sebuah gua dan kemudian dia masuk ke dalam gua tersebut untuk membuang hajat. Daud ada di mana? Daud ada di belakang gua tersebut melihat setiap gerak-gerik dari Raja Saul. Lalu kemudian orang-orang yang bersama dengan Daud berkata seperti ini nih. Kita baca ayat yang kelima ya adik-adik ya. Kita baca ayat yang kelima tadi ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah dari Raja Saul. Jadi dengan gemetar nih si Daud ini mendekati Raja Saul, kemudian dia potong jubahnya, potong sedikit jubahnya Raja Saul ini sebagai bukti kalau Daud tidak punya niat jahat kepada Raja Saul, walaupun Raja Saul sebaliknya ya ingin merancangkan kejahatan, ingin membunuh Daud ya. Kemudian Raja Saul tersebut akhirnya keluar dari gua tersebut ya untuk melanjutkan perjalanan. Daud juga kembali ke tempat persembunyiannya. Ketika dia keluar untuk melanjutkan perjalanan, Daud pun keluar dari gua tersebut. Kemudian dia berseru, "Tuanku Raja," sambil si Daud ini berlutut menyembah kepada Raja Saul. Si Raja Saul melihat dari kejauhan. Terus dia bilang gini, "Suara siapa itu?" Dia merasa, "Ini suara siapa ya? Kayaknya suaranya aku kenal," kata Raja Saul. Lalu Daud berkata seperti ini ya adik-adik ya, kita mau lihat di ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?"
Padahal Daud sama sekali gak punya niat untuk mencelakakan Raja Saul. Bahkan Daud sangat menghormati Raja Saul. Padahal ya, kalau Daud mau nih ya, Daud bisa membunuh Raja Saul pada saat di dalam gua tadi. Tapi Daud tidak punya niat sama sekali, dan Daud sangat menghormati Raja Saul karena Raja Saul ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kemudian Raja Saul melihat dan mendengar suara tersebut, dan dia mengenali suara tersebut kalau itu adalah suara Daud. Lalu Raja Saul berteriak, "Suara kamu kah itu Daud, anakku Daud?" Lalu Daud berkata, "Iya Tuanku Raja, kenapa Tuanku Raja mau membunuh saya? Padahal saya tidak pernah merancangkan kejahatan buat Tuanku Raja. Kenapa Tuhan dengerin kata-kata orang lain yang katanya saya akan mengambil atau membunuh nyawa dari Tuanku Raja?" Saul menangis melihat hal tersebut. Karena apa? Menangis apa? Karena Daud melihatkan jubahnya Raja Saul ya, yang dipotong oleh si Daud ini. Dan dia lihat, wah iya bener loh, kalau bisa, kalau mau tuh si Daud itu bisa saja membunuh saya, kata Raja Saul tersebut. Tapi Daud tidak melakukan tersebut. Raja Saul menangis karena dia merasa dia jahat sekali kepada Daud. Akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan saling berjanji. Raja Saul berjanji kepada Daud untuk tidak membunuh Daud, dan dan juga Daud berjanji kepada Raja Saul untuk tidak menghabisi semua keturunan dari Raja Saul tersebut. Akhirnya mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Raja Saul pulang ke rumahnya dan Daud kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, gak berapa lama setelah itu Raja Saul berpikir kembali untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena dia mendengar kembali ada orang-orang Zif ya, orang-orang dari bangsa Zif datang menghadap kepada Raja Saul, dan mereka berkata juga kalau si Daud ini ada di, kita mau lihat di mana? Kita mau lihat ayat-ayatnya di pasal 26 ya adik-adik ya. Di pasal 26 ini dikatakan di ayat yang ke-1 nih pertama. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Mendengar hal itu, Raja Saul menyiapkan kembali 3.000 orang terbaik bangsa Israel untuk sama-sama memburu Daud, mencelakakan Daud. Nah, di perjalanan Raja Saul ini beristirahat bersama dengan tentara dan juga panglima tentaranya. Raja Saul ini tertidur bersama dengan tentara-tentaranya. Kemudian Raja Saul itu tidur di tengah-tengah nih ya, diapiti oleh orang-orang di sekitarnya. Daud mendengar hal itu, kalau Raja Saul akan mencari Daud kembali ya. Kemudian Daud mengirimkan pengintai-pengintai, apakah benar Raja Saul mencari Daud kembali. Kemudian Daud bersama dengan orang-orang di sekitar Daud ya, ada Abisai dan ada Ahimelek. Kemudian si Daud ini bilang begini, siapakah yang mau ikut aku untuk menemui Raja Saul, untuk bertemu dengan Raja Saul? Lalu Abisai bilang, aku aja Daud, aku yang mau bersama dengan engkau untuk bertemu dengan Raja Saul. Kemudian Daud bersama dengan Abisai menuju ke perkemahan, menuju ke tempat peristirahatan dari si Raja Saul tersebut. Dan dilihatnya si Raja Saul ini sedang tertidur. Tidurnya pulas banget beserta dengan panglima tentara yang bernama Abner. Kita mau baca ayatnya ya. Kita mau baca ayatnya juga di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 ini si Abisai ini yang mengikut bersama dengan Daud berkata seperti ini. Kita baca ayat yang ke-8 ya adik-adik ya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah
dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah kutancapkan 2 kali. Pasti langsung mati, kata si Abisai. Jadi karena Raja Saul tuh sama sekali tidurnya tuh nyenyak sekali, kayak orang nggak sadar sama sekali. Orang-orang di sekitar tuh juga nggak sadar tidurnya sangat pulas sekali. Kenapa? Karena Tuhan yang membuatnya seperti itu. Tuhan yang membuat Raja Saul dan juga tentara-tentaranya itu tertidur dengan pulasnya. Tetapi Daud berkata apa? Ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukumannya. Ya, jadi Daud sangat menghormati kata-kata Tuhan, dan Daud sangat menghormati Raja Saul ini, karena Raja Saul ini adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi Raja Daud juga mempunyai pikiran ya. Dia bilang begini, biarlah Tuhan yang menghakimi Raja Saul, Tuhan yang menghabisi nyawa Raja Saul, entah itu mati karena ajalnya atau Raja Saul ini mati di medan perang ketika mereka berperang melawan musuhnya. Si Daud itu berkata begitu kepada Abisai. Lalu sambil berkata kepada Abisai seperti itu, Daud melihat di atas kepalanya Raja Saul itu ada sebuah tombak yang tertancap di tanah dan juga sebuah kendi. Lalu Daud mendekati Raja Saul dan bersama dengan Abisai mengambil kendi tersebut dan juga tombak tersebut. Kemudian mereka berdua kemudian lari ya. Kemudian dia si Daud dan Abisai ini lari ke seberang, ke tempat yang lebih jauh, menghindar dari Raja Saul. Barangkali Raja Saul tiba-tiba bangun ya. Nah, si Daud ini mengambil tombak dan kendinya Raja Saul. Nah, kemudian pada saat Raja Saul dan panglima tentara ini, si Abner ini bangun, di seberang bukit ada sebuah suaranya Raja Daud berseru-seru, Tuanku Raja, Tuanku Raja. Lalu si panglima tentaranya ini melihat suara siapa itu yang berani berteriak kepada rajanya, kepada Raja Saul, siapa itu? Lalu Abner bilang, siapakah kamu yang berani berteriak kepada Raja Saul? Terus si Daud ini bilang begini, Abner, kamu kerjanya ngapain sih? Tidur aja katanya. Kamu gak menjaga Tuhan kamu. Kamu tidak melindungi Tuhan kamu. Kalau seandainya tadi aku tuh mendekati perkemahan kamu. Kalau aku mau, aku bisa menghabisi nyawa Raja Saul dan juga kalian semua. Wah, si Abner itu kaget. Kemudian Raja Saul mendengar juga hal itu dan dia juga mengenal suaranya si Daud. Lalu dia bilang lagi, Daud, suara kamu kah itu anakku? Iya, Tuanku Raja. Ini aku, Daud ya. Kenapa Tuanku Raja ingin menghabisi aku? Padahal aku tidak pernah merancangkan kejahatan. Aku tidak pernah berbuat salah kepada Tuanku Raja. Tapi kenapa Tuanku Raja mau membunuh saya? Lalu si Raja Saul ini menangis lagi. Karena kalau udah di dekatnya Raja Saul, pasti si Daud ini pasti harusnya dibunuh dong ya, si Raja Saul ini. Tapi Daud nggak membunuh Raja Saul. Lalu ditunjukin nih si Daud ini, tunjukin tombak dan juga kendinya. Nih kamu lihat nih Abner, katanya Raja Saul, kalau aku udah lihat nih, ini tombak kamu kan ya, ini tombaknya Raja Saul kan, dan juga ini kendinya Tuanku Raja kan. Kalau saya mau, saya pasti sudah menghabisi Tuanku Raja. Tetapi aku sangat menghormati dan mengasihi Tuanku Raja, sehingga aku tidak ingin membunuh Tuanku Raja. Nah, kemudian Raja Saul sangat menyesal karena Daud benar-benar mempunyai hati yang sangat baik, kasih yang sangat lembut sekali, sehingga dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Daud membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Raja Saul melihat hal itu, kalau dia bilang, wah kalau enggak nyawaku pasti sudah mati, sudah enggak ada sekarang. Tapi karena Daud
menghormati dan mengasihi aku, maka Daud melepaskan aku dari bahaya. Kalau enggak aku sudah tidak ada saat ini. Lalu mereka juga berjanji kembali kalau mereka tidak akan saling menyakiti. Akhirnya Raja Saul pulang lagi ke tempatnya dan Daud juga melanjutkan perjalanannya kembali. Sampai kemudian akhirnya Raja Saul juga merasa sadar kalau Daud adalah orang dari pilihan Tuhan yang kemudian akan menggantikannya menjadi raja yang baik, raja yang juga diurapi oleh Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Yang firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kalau kita mempunyai hati seperti Raja Daud, seperti Daud ya, yang mengampuni, yang tidak pernah sekalipun berpikir untuk berbuat jahat kepada musuh-musuhnya, tetapi Daud selalu berbuat baik dan juga selalu mengasihi Raja Saul. Apapun yang Raja Saul lakukan, tetap Daud mengampuni dan memaafkannya. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikian adik-adik ayat hafalan hari ini. Kita mau berdoa, sama-sama kita mau tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk saling mengampuni Tuhan, untuk membalas segala kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti Daud, yang dengan rela, yang mempunyai hati yang luas, mempunyai hati yang besar untuk mengampuni musuh-musuhnya yang mencoba untuk mencelakakannya. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga mungkin Tuhan pernah mempunyai perasaan demikian, perasaan untuk melakukan kejahatan kepada musuh-musuh kami, membalas dendam Tuhan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau pilih, yang mempunyai kasih, kelembutan seperti dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh belajar Tuhan, kalau Daud Tuhan sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Kalaupun Daud mau mencelakakan Raja Saul, pasti dia sudah melakukannya saat itu juga. Tetapi Daud sangat mengasihi Raja Saul dan juga Daud sangat menghormati Tuhan, tidak ingin mencelakakan orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan, berkati sekolah kami, berkati studi kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi kebanggaan semua orang, anak-anak-Mu yang menjadi terang di antara kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, rezeki Tuhan, kepintaran dan kecerdasan juga untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi Tuhan. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih dilanda krisis COVID-19 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, badai penyakit ini Tuhan boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, keluarkan bangsa kami dari segala keterpurukan yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini, atas hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah.